Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak hari ini? Sehat? Alhamdulillah, kita semuanya sehat di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasanya anak-anak, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum belajar. Biasanya pelajaran kita sebelum belajar berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan ketua kelasnya mimpin doanya. Anak-anak yang lain mengikuti ya. Ya, berdoa mulai. Doa selesai. Dan juga sebelum belajar biasanya ibu akan mengecek kehadiran kalian. Siapa yang nantinya ibu panggil namanya, angkat tangan ya. Ya. Oh ya, hadir semua. Alhamdulillah, berarti ibu tidak usah lagi panggil nama anak satu-satu karena kalian sudah hadir semua, ya. Nah, kelihatannya hari ini ibu lihat kelasnya sudah bersih. Siapa yang pikir hari ini? Oh ya, alhamdulillah. Berarti anak-anak semuanya sudah menerapkan pelajaran materi kita sebelum ini. Siapa yang tahu apa materi kita sebelum ini? Iya benar, tanggung jawab. Berarti kalian sudah bertanggung jawab dengan tugas kalian bahwa harus membersihkan kelas yang sudah ibu bagikan tiketnya, ya. Alhamdulillah, berarti kalian sudah tahu dengan materi kita yang sebelumnya. Dan juga ibu ingin tanya, siapa anak-anak bila bertemu dengan bapak ibu gurunya di jalan yang mengajar TK ataupun ngajar kelas 1 dan kelas 2, karena kamu sekarang sudah kelas 3 kan? Nah, yang menyapa ibu gurunya atau memberi salam kepada bapak ibu gurunya. Oh ya, semuanya. Berarti kalian sudah tahu dan punya sikap rendah hati. Itu dia anak-anak yang harus kita pelajari hari ini ya. Pelajaran hari ini materinya hidup tenang dengan berperilaku terpuji, yaitu materinya tentang tawadu. Nanti materi tentang tawadu ini akan ibu jelaskan tentang arti tawadu ya. Terus kalian harus memiliki sikap tawadu, contoh tawadu, dan juga kepada siapa kita harus bersikap tawadu. Ya, baik. Kita mulai dari arti tawadu. Arti tawadu, anak-anak ya. Tawadu itu artinya rendah hati, bukan rendah diri. Kalau rendah diri, sifat rendah diri itu artinya kita itu minder. Contohnya, kalau dikasih tugas suruh maju ke depan, tidak mau karena malu. Terus kalau disuruh beri pendapat juga tidak mau karena malu. Itu artinya kalian adalah rendah diri yang harus kita hindari. Kenapa? Nanti bisa menghindari, kita belajar itu akan terhambat karena kita mempunyai sikap minder. Kita kan harus bukan rendah diri tapi rendah hati. Nah, rendah hati juga biasanya ya, ibu tadi sudah bawa poster anak-anak ya, dan nanti kita akan nonton video tentang rendah hati ini. Tapi sabar ya, nanti kita akan lihat video bersama-sama, disimak baik-baik. Nah, sekarang ini ibu akan bawa poster dan tunjukkan pada kalian. Ini posternya anak-anak. Tumbuhan apa ini? Ini ya, bagus, ini adalah tumbuhan padi. Anak-anak tahu tumbuhan padi? Iya, bagus. Tumbuhan padi itu biasanya tumbuh di tengah sawah, ya. Bila ia belum berbuah, anak-anak ya, dia kelihatan tegak. Tetapi kalau dia sudah berbuah, dia kelihatannya merunduk. Merunduk itu artinya itulah yang diartikan dengan rendah hati, anak-anak ya. Karena kita semakin banyak ilmu kita, semakin tinggi jabatan kita, kita harus semakin rendah hati, yang diumpamakan dengan padi yang merunduk tadi, ya. Kemudian contohnya bila kita itu punya ranking pertama di kelas, tapi anak-anak harus tetap rendah hati, tidak usah diperlihatkan, dipamer kemana-mana bahwa kalian itu dapat ranking pertama.
kita haruslah bersikap rendah hati. Kemudian contoh rendah hati itu adalah bertutur kata yang lembut, ya, sopan, bicaranya tidak kasar, anak-anak ya. Terus kalau ketemu dengan bapak, ibu guru dimanapun, ataupun ketemu dengan teman, ya disapa, disalam, ya, itu berarti kita memiliki sikap rendah hati. Nah, anak-anak, agar anak-anak lebih jelas dan lebih bersemangat, mari kita lihat videonya, ya. Silakan lihat videonya, disimak baik-baik. Ini video tentang kisah seseorang yang mempunyai sikap tawadu. Disimak ya. Ini adalah keluarga Udin. Ada ayah, ibu, kakak, dan Udin. Mereka selalu hidup rukun. Mereka saling menyayangi dan menghormati. Jika ada anggota keluarga yang memerlukan bantuan, maka anggota keluarga lainnya akan dengan senang hati membantunya. Contohnya, jika Udin menemukan kesulitan ketika belajar, maka kakak akan dengan senang hati untuk mengajari Udin belajar. Begitupun kakak. Ketika melihat ibu sedang mengerjakan pekerjaan rumah seperti menyapu, mencuci piring, ataupun membereskan tempat makan, maka kakak akan membantu ibu. Ayah dan ibu selalu mencontohkan untuk hidup rukun. Banyak kegiatan yang dikerjakan bersama keluarga di rumah, seperti beribadah bersama dan bekerja bakti di rumah. Tidak hanya di rumah, Udin juga hidup rukun dengan teman-temannya. Udin bermain dengan siapa saja dan tidak membeda-bedakan teman. Walaupun ada teman yang berbeda agama dan asal suku, namun Udin tetap rukun dengan semua temannya. Udin adalah anak yang rendah hati dan kutu buku. Rendah hati dan kutu buku merupakan suatu ungkapan. Ungkapan ini digunakan untuk menyebutkan sesuatu dengan sebutan lain atau perumpamaan. Ungkapan memiliki suatu arti. Rendah hati berarti Udin adalah anak yang ramah dan tidak sombong. Sedangkan kutu buku adalah sebutan untuk orang yang senang belajar dan membaca. Karena Udin anak yang rajin, Udin juga mendapat julukan si cepat kaki, ringan tangan. Ini merupakan ungkapan yang berarti Udin adalah anak yang rajin dan cekatan. Udin tidak segan untuk bergotong royong atau bekerja bakti membersihkan lingkungan. Hal ini sesuai dengan sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini memiliki lambang pohon beringin dan terdapat pada lambang negara kita, Garuda Pancasila. Pohon beringin adalah pohon yang memiliki akar yang sangat kuat. Hal ini mencerminkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Pohon beringin juga memiliki banyak akar yang menggantung. Hal ini mencerminkan Indonesia sebagai negara kesatuan, namun berasal dari suku, agama, ras, dan kebudayaan yang berbeda. Contoh pengamalan sila ketiga Pancasila ini seperti yang dilakukan oleh Udin, yaitu dengan bergotong royong, hidup rukun dimanapun berada, dan tidak membeda-bedakan dalam berteman. Walaupun teman tersebut berbeda suku, ras, agama, ataupun kebudayaannya, kita tetap harus saling menghormati karena kita adalah satu, yaitu Indonesia.
Wah, indahnya jika kita hidup saling rukun, saling menghormati, dan saling menyayangi ya. Nah, ceritanya sudah selesai. Bagus sekali ya cerita tentang Udin, anak yang rendah hati ini. Apakah adik-adik juga memiliki sebutan atau julukan seperti Udin? Jika Iya. Sudah selesai lihat videonya, sudah diamati dengan baik bagaimana anak-anak. Nah, ibu ulang kembali, video yang kita lihat tadi adalah tentang kisah seorang yang rendah hati. Dia hidup rukun dan baik hati, rendah hati, tidak pilih teman, ya, suka membantu orang lain, ya. Nah, kemudian ibu kasih tugas lagi, kalian baca bukunya, tapi baca dalam hati ya, jangan keras-keras. Baca bukunya, simak baik-baik, nanti akan ibu beri waktu untuk kalian bertanya. Silakan dibaca. Selesai anak-anak ya, waktunya habis untuk membaca bukunya, sudah mengerti. Sekarang waktunya ibu beri waktu agar anak-anak bisa bertanya. Silakan. Iya, Raka. Pertanyaan Raka bagus sekali. Mengapa kita harus bersikap tawadu? Pertanyaan yang bagus sekali. Tepuk tangan. Pertanyaan Raka bagus sekali ya. Mengapa kita harus bersikap tawadu? Kita harus bersikap tawadu karena kita manusia memang harus memiliki sikap tawadu. Karena kalau kita memiliki sikap tawadu, kita akan terhindar dari sifat sombong ya. Seperti yang sudah Rasulullah dalam sabda Rasulullah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawadu'a lihi rafa'ahullah wa man takabara wada'ahullah, yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang tawadu karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya dunia dan akhirat, dan siapa yang sombong, Allah akan merendahkannya. Nah, jadi kita harus bersifat tawadu agar Allah akan mengangkat derajat kita dunia dan akhirat. Bagaimana anak-anak? Ya. Sekarang ibu lanjutkan pertanyaannya. Siapa yang mau tanya lagi? Ya, Ridho, silakan. Bagus. Pertanyaan Ridho bagus sekali. Pertanyaannya, kepada siapa kita harus bersikap tawadu? Ya, Ridho bertanya, kepada siapa kita harus bersikap tawadu? Ada yang bisa menjawab? Ya, benar. Nah, kita bersikap tawadu kepada siapa saja, kepada orang tua, kepada anak kecil, kepada teman sebaya, kepada guru, ya, bahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan kita tawadu kepada Allah? Mungkin ada yang bertanya ya. Kita tawadu kepada Allah itu terutama di waktu sholat anak-anak ya. Di waktu sholat, terus waktu kita berdoa. Kita waktu berdoa itu kita dianjurkan untuk bertutur kata yang lemah lembut agar doa kita diijabahkan oleh Allah ya. Terus ada lagi yang mau bertanya? Ya, Rani, bagus ya. Ya, pintar. Pertanyaan Rani, bagaimana sikap kita agar memiliki sikap tawadu ya? Iya. Agar kita memiliki sifat tawadu anak-anak ya, terutama kita harus tidak sombong ya. Kan tawadu tadi rendah hati artinya, jadi terutama kita harus bersikap tidak sombong, itu yang terutama anak-anak ya. Kemudian kita dalam berteman itu tidak pilih-pilih teman, mau berteman dengan siapapun ya, kan sudah Ibu beri contoh bahwa orang kaya pun mau berbaur dengan orang miskin. Itu salah satu dari sifat tawadu. Tiga. Masih ada lagi yang mau bertanya? Ya, baik, kalau tidak ada lagi,
berarti anak-anak sudah mengerti ya. Kita lanjutkan dengan tugasnya untuk berdiskusi. Bagaimana? Iya, semangat, kita harus diskusi. Diskusi kita hari ini yang tadi sudah Ibu bagi kelompoknya terdiri dari 3 kelompok ya. Silakan anak-anak menempati tempat duduknya sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Akan Ibu bagikan kertas lembar tugasnya ya. Tolong bantu ketua kelasnya ya. Nanti setiap kelompok akan menuliskan di kertas contoh dari sifat atau sikap tawadu. Kenapa? 2? Ya, boleh 2, boleh 3. Nanti kalau sudah selesai, satu orang yang ngumpul ke depan, jangan semuanya ya, tapi yang mewakilinya saja. Siapa, misalnya kelompok 1 siapa, ada usah semua nanti penuh di depan. Ya, kumpul ke depan, setelah selesai kita tempel nanti hasil jawaban kalian ya. Baiklah, kalau tidak ada yang bertanya, sudah Ibu kasih waktunya ya. Waktunya sudah habis, silakan kumpul ke depan. Bagus. Sekarang kita tempelkan hasil dari diskusi kalian. Hasilnya sudah dikumpul ke depan, kita tempel ya. Dari hasil kelompok 1 ya, kelompok 2, kelompok 3. Nah, ini dari hasil diskusi kalian. Ibu baca, kalian amati, perhatikan, dan nanti kita sama-sama lihat hasil diskusinya. Pertama dari kelompok 1, yang dijawabnya contoh dari rendah hati, contoh dari tawadu. Rendah hati ya, termasuk tidak membeda-bedakan teman ya, termasuk benar, bagus. Kelompok 1 sudah memberi jawabannya yang benar. Sekarang kelompok 2, tidak berlebihan ya. Tidak berlebihan ini sebagai contoh, bila walaupun dia termasuk anak yang pintar, dia tidak berlebihan, dia tetap sederhana ya. Kemudian mengucapkan salam bila bertemu dengan bapak ibu guru di jalan. Ya, tentu ini tetap sebagai contoh dari sifat tawadu. Ya, untuk kelompok 2 bagus. Kelompok 3, santun bila bertutur kata, artinya dia berkata itu lemah lembut, santun ya. Kedua, selalu tenang dalam kehidupannya. Berarti walaupun dia dalam keadaan ada masalah, banyak tugas atau penugasan, tapi dia tetap kelihatan tenang. Bagus anak-anak, hasil diskusinya sudah bagus ya. Masih ada yang mau bertanya tentang pelajaran kita, materi tentang tawadu? Ya, kalau tidak ada lagi berarti anak-anak sudah mengerti ya. Sebelum Ibu akhiri pelajaran materi tentang tawadu, akan Ibu simpulkan pelajaran ini bahwa kita dalam kesehariannya harus rendah hati ya, sopan, santun, berkata yang lemah lembut, tidak sombong ya, karena itu sangat disukai oleh Allah sikap yang seperti itu. Kemudian anak-anak ya, sebelum materi ini berakhir, Ibu berharap anak-anak itu nanti akan Ibu kasih materi, kasih tugas, isi di rumah ya, dijawab yang benar. Kalau misal Ibu kasih tugas anak-anak ya, tugas itu dijawab di rumah. Kalau udah ngerti, anak-anak silakan buka buku kembali biar jawabannya benar nanti, dan anak-anak lebih paham dengan materi tentang tawadu ini ya. Nanti kumpul besok sama Ibu. Kemudian nantinya setelah pelajaran kita ini selesai ya, anak-anak harus bagaimana kira-kira ya, bersikap tawadu ya. Kesehariannya itu harus ada mencerminkan sikap tawadunya. Dan besok pelajaran selanjutnya, dalam pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang materi ikhlas anak-anak ya. Ya, jadi kalian itu harus bersikap tawadu dan jangan lupa di rumah rajin-rajin membaca Al-Qur'an ya.
sebelum Ibu akhiri pelajaran ini, itulah harapan Ibu. Kemudian Ibu rasa cukup sampai di sini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.